Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Hardian Octavianto di mata kuliah Basis Data. Untuk materi yang pertama ini akan kami sampaikan tentang konsep basis data ya di perguruan Basis Data 1 ini. Sebelumnya mungkin perlu kita review sedikit mengenai beberapa istilah atau definisi yang terkait dengan mata kuliah Basis Data 1 ini ya, di mana kita mulai dari apa itu data, kemudian apa itu informasi, apa itu basis data, DBMS, dan sistem basis data. Untuk data sendiri yaitu bisa kita artikan sebagai rekaman, fakta, atau segala sesuatu yang berkaitan dengan cek seperti itu ya. Bisa jadi nanti berupa angka, karakter, bisa juga simbol yang otomatis itu kita sebut dengan nilai, yang punya nilai. Kemudian selanjutnya ada informasi, yaitu tentunya data yang sudah diolah ya. Data yang sudah diolah bisa juga kita katakan sebagai hasil analisis, juga merupakan sajian atau interpretasi dari data-data yang sudah kita kumpulkan. Kemudian ada istilah lagi yaitu basis data. Ini yaitu kumpulan dari data-data yang banyak, tentunya yang sudah diorganisir atau dimanage dengan bantuan komputer ya, dan tentunya memiliki relasi tertentu. Kemudian ada DBMS, yaitu biasa kita sebut dengan perangkat lunak yang kita gunakan untuk memanage basis data tersebut. Kemudian yang terakhir adalah sistem basis data, yaitu suatu sistem besarnya yang terdiri dari basis data, kemudian ada aplikasi pengolah basis data atau DBMS, dan ada pengguna. Jadi sebagai contoh, mungkin kalau di informasi akademik yang biasa teman-teman pakai untuk KRS-an, nah itu di dalamnya ada suatu sistem basis data. Baik, selanjutnya mengenai data dan informasi tadi sebagai penyegar atau refresh ya. Jadi kalau bisa kami contohkan untuk yang di atas itu, yang data tabel yang ada baris pertama teknik informatika 200, kemudian manajemen informatika 50, teknik elektro 30, itu bisa kita sebut sederhananya adalah data. Nah, di sini kita kan belum tahu itu makna dari tulisan dan angka itu apa. Tapi jika sudah kita olah, tentunya akan menjadi informasi seperti contoh yang di bawah. Maksud dari tulisan dan angka yang tadi adalah bisa kita deskripsikan atau interpretasikan sebagai mungkin program studi yang ada kaitannya dengan jumlah mahasiswa. Program studi ini yang berupa tulisan tadi, teknik informatika, manajemen informatika, dan teknik elektro, sedangkan yang angka adalah jumlah mahasiswanya. Sehingga di sini mungkin bisa memperjelas ya, memperjelas beda antara data dan informasi. Kemudian untuk sejarahnya atau perkembangan atau evolusi teknologi basis data ini bermula dulu di tahun 60-an ya, awalnya seperti itu. Jadi bertambahnya data, kalau dulu masih berupa berkas atau cetak, kemudian dibawa ke layanan informasi seiring masuknya internet ya. Kemudian berkembang lagi ke tahun 70-an, itu sudah mulai ada sistem pakar dan sistem pendukung keputusan. Di sini core-nya juga memakai basis data. Kemudian 10 tahun lagi atau tahun 80-an itu juga berkembang menjadi sistem hypertext, dan di tahun 90-an sampai saat ini itu berkembang lagi ke sistem basis data yang cerdas juga multimedia. Apalagi di tahun yang sekarang ini banyak sekali jenis data, ada ketambahan lagi yang unstructured itu ya, tambahan antara mungkin datanya sudah bukan berupa tulisan dan gambar saja, tapi juga ke video dan juga campuran antara kombinasi antara jenis data yang sudah ada. Untuk
merujuk dari perkembangan basis data tadi, jadi dulu itu sudah ada sebetulnya memang penerapan basis data ini, cuman yang dulu masih konvensional ya, masih yang biasa. Jadi kelemahannya adalah masing-masing bagian atau di sini bisa diwakili oleh suatu aplikasi tertentu itu data-datanya terpisah. Jadi kemungkinan ketika akan kita gabungkan atau kita kombinasi dan integrasikan itu akan kesulitan seperti itu. Biasanya nanti dari aplikasinya sendiri itu sudah beda-beda, sehingga susah kalau mau diintegrasikan. Kemudian ada semacam mungkin kebijakan dan prosedur, sehingga itu dari informasi atau data yang disimpan itu ada semacam batasan kepemilikan seperti itu. Kemudian tentu saja kalau sendiri-sendiri data yang terpisah, kemungkinan duplikasi atau data yang berulang redundan itu semakin besar juga. Kemudian belum lagi untuk kita ingin mengakses data tersebut, mengakses kembali ya, itu akan kesusahan seperti itu. Sehingga seiring perkembangannya maka dikenalkanlah konsep basis data seperti itu. Jadi data atau informasi yang diperlukan, tentunya informasi ini berkembang dari data ya, itu disimpan di suatu media tertentu yang biasanya diwakili oleh DBMS. Ini bisa dilihat di gambar. Jadi DBMS ini adalah perangkat lunak yang untuk mengolah data itu ya. Jadi disimpan di situ, kemudian jadi tiap-tiap bagian atau tiap-tiap yang membutuhkan bisa fleksibel atau dinamis untuk mengakses data tersebut, sehingga kelemahan-kelemahan yang ada pada pengolahan data konvensional bisa diatasi seperti itu. Untuk definisi basis data itu sendiri, jadi intinya adalah kumpulan data yang banyak, tentunya yang diolah atau diorganisasi dengan bantuan komputer ya, dengan suatu aplikasi pengolah basis data, sehingga nantinya bisa kita akses kembali dengan mudah sesuai kebutuhan seperti itu. Intinya memudahkan pengguna di sini. Jadi seperti saya dan teman-teman sekarang ini pengguna. Contoh realnya ya dari sistem informasi akademik tadi. Kita mau RS-an, kita kan sudah nggak perlu pakai formulir yang kayak saya waktu kuliah zaman dahulu. Kita harus mengambil form, kemudian menulis, kemudian kita serahkan ke bagian TU atau pengejaran untuk diproses. Itu kita masih menunggu. Kalau sekarang dengan adanya penerapan basis data ini yang khususnya di sistem informasi akademik, jadi kita bisa melakukan contoh kecilnya ada KRS itu dari mana saja ya, asalkan kita bisa connect dengan mudah. Kemudian sistem basis data lebih lanjutnya adalah tadi sudah sempat kita singgung di depan ya. Jadi memang kumpulan basis data seperti itu yang ada aplikasinya, ini yang keharusan jadi aplikasinya, dan kemudian ada penggunanya atau user, sehingga bisa mengakses atau merequest data yang dibutuhkan seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah komponen utama sistem basis data. Jadi secara khusus nanti komponennya umumnya itu ada 5. Jadi mulai dari perangkat keras, kemudian sistem operasi, basis data, kemudian DBMS-nya, kemudian penggunanya atau user, dan aplikasi lain. Tapi di sini aplikasi lain ini sifatnya opsional, bisa jadi diperlukan, bisa jadi tidak. Baik, kita lihat satu persatu. Komponen yang pertama adalah perangkat keras. Jadi otomatis mutlak diperlukan ya komponen perangkat keras ini. Ya secara fisik
untuk menyimpan datanya itu, meskipun mungkin nanti datanya sudah tidak berbentuk dokumen cetak atau dokumen yang bisa kita lihat itu ya. Dan data sekarang kan berupa file seperti itu. Nah itu otomatis kita memerlukan perangkat keras server. Nah itu salah satu contohnya ya. Kemudian sistem operasinya, yang jelas kalau nggak ada sistem operasi maka kita akan susah untuk melakukan akses atau melakukan kegiatan untuk mengakses data di sistem komputer ya. Sistem operasi ini yang mungkin yang umum paling sering dipakai sekarang, bahkan saya sendiri juga pakai ya Windows itu ya, Microsoft Windows. Mungkin teman-teman yang memakai sistem operasi lain juga tidak masalah, karena intinya sistem basis data dia membutuhkan sistem operasi, bukan secara spesifik sistem operasi apa. Kalau masih membutuhkan secara spesifik maka bukan basis data itu ya. Kemudian basis data itu sendiri ya, di sini nanti bentuknya biasanya berbentuk tabel itu ya, itu biasanya mewakili objek seperti itu. Nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya mengenai apa itu objek basis data ya. Kemudian ada perangkat pengolah basis data atau DBMS-nya, Database Management System ya, seperti itu. Nah, kalau biasa teman-teman yang sering didengar atau mungkin dulu waktu di sekolah menengah atas atau kejuruan, Microsoft Access ya. Cuma nanti mungkin untuk di perkuliahan ini kita lebih ke database relasional ya. Untuk akses bisa digunakan, tapi kalau sudah ke model relasional akan lebih sulit ya, lebih sulit Microsoft Access. Sehingga mungkin nanti kita gunakan MySQL saja seperti yang umum dan free kepemilikannya masih bebas ya, seperti itu. Kemudian komponen selanjutnya adalah user atau pengguna. Tentunya kalau tidak ada pengguna ya ngapain kita bentuk sistem basis data ya. Nah, jadi pengguna ini ya, untuk pengguna mungkin bisa jadi ada pengkategorian, ada programmer sendiri, ada pengguna yang mahir, pengguna umum dan pengguna khusus. Nah, seperti itu. Kemudian yang tadi opsional adalah aplikasi atau perangkat lainnya. Nah, ini boleh ada, boleh tidak. Misal nanti mungkin ada suatu bagian tertentu atau departemen tertentu itu memang membutuhkan suatu aplikasi khusus yang sifatnya mungkin spesifik terhadap pengolahan data tertentu. Itu bisa saja seperti itu. Itu termasuk komponen basis data ya. Jadi mengenai sistem basis data ini bisa kita tarik definisi adalah suatu sistem besar ya, suatu sistem besar yang terdiri dari basis data atau sekumpulan basis data tentunya yang saling berhubungan, di mana nanti pengguna atau usernya bisa terbantu dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan seperti itu. Jadi lebih bersifat fleksibel seperti itu. Jadi datanya tidak tersimpan terpisah-pisah secara perbagian atau per departemen. Jadi di suatu tempat tertentu dengan bantuan DBMS atau perangkat lunaknya, maka kita bisa mengakses data yang sudah kita simpan untuk keperluan yang kita butuhkan seperti itu. Baik, untuk kesimpulan pada pertemuan kali ini, jadi kita simpulkan bahwa sistem basis data adalah suatu komponen basis data yang saling berhubungan, yang tujuannya untuk membantu pengguna ya mendapatkan informasi yang diperlukan. Kemudian apa itu basis data? Yaitu tempat dikumpulkannya data atau kita menyimpan data dengan bantuan komputer, perangkat komputer. Kemudian ada lagi DBMS, yaitu perangkat lunak atau aplikasi atau sistem yang kita gunakan untuk mengolah atau memanage basis data seperti itu.
Baik, kiranya cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Untuk pertemuan selanjutnya akan kita bahas mengenai detail tentang basis data itu. Baik, terima kasih. Apabila ada pertanyaan bisa dituliskan nanti di e-study ya, sudah kami buatkan linknya. Kemudian materi ini juga sudah kami upload di e-study, sehingga nanti barangkali mau diulang oleh teman-teman silakan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.